untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama Saya Ida Fahri juga masih bersama Anda di sini dan apa kabar untuk penonton setia channel YouTube kami. Kembali lagi tentu untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan dua orang tamu saya. Nah, kita akan coba berbicara seputar Duta Pemuda tahun 2024, tentu saja Duta Pemuda Kota Makassar tahun 2024. Ya, sudah hadir dua tamu saya. Seperti informasi saya kemarin-kemarin bahwa akan hadir dua orang tamu dan dua orang muda, bisa saya katakan seperti itu, karena memang aktivitasnya di sekitar kepemudaan. Yang pertama saya coba menyapa dulu, ada rekan saya, ada adinda saya Muhammad Yassi Syara Dahyar, Kabid Pemberdayaan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Assalamualaikum. Selamat siang di. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ida dan juga Ya. para pendengar kabar KP itu. Oke. Saya ke Ani Atika Mahdia. Ini adalah tentunya winner dari Duta Pemuda 2024 Makassar. Oke. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, kabar Kabar baik. baik ya. Alhamdulillah. Oke. Kita menyapa juga untuk semua rekan-rekan Duta Pemuda ya, Kota Makassar 2024. Ini lagi dengarkan mungkin ya? Betul sekali Kak, Oke. setia mendengarkan. Setia mendengarkan. Oke, saya mengapresiasi terlebih dahulu, Indah, di Dahyar bahwa Duta Pemuda ini mendapatkan apresiasi ya oleh Wali Kota Makassar pada saat hari ulang tahun ke-417 Kota Makassar kemarin. Nah ini dapat penghargaan. Gimana nih setelah mendapat penghargaan untuk Duta Pemuda ini? Di. Alhamdulillah Ya. merupakan sebuah kebanggaan sendiri. Ya. Meskipun merupakan effort daripada adik-adik kita pemuda atas achievement-nya, tapi tugas kami lah di Dispora karena melalui pemberdayaan apa yang sama-sama kita inisiasi di awal, kemudian mereka berkembang dan memiliki inovasi hingga akhirnya mendapatkan apresiasi juga dari pemerintah kota meskipun selama ini adik-adik sudah cukup sering Ya. diapresiasi oleh pimpinan, tapi lewat penghargaan itu merupakan sebuah simbolis dan terus terang cukup terharu juga kami di Dispora. Ya. Tidak menyangka karena kita apply hampir setiap tahun. Kemudian di tahun ini alhamdulillah gayung bersambut dan tanpa meskipun ini dari pemerintahan yang mana kami diminta setiap OPD mengirimkan 5 kategori. Iya. Salah satu kategori yang kami kirimkan selain olahraga ada kategori kelompok pemuda. Kita pikir mungkin meskipun ini pemerintah kota, tetapi kami sama sekali tidak melakukan intervensi, Ya. lobby-lobby antar instansi dan lain-lain. Pure kami diminta mengirimkan profile, achievement, kami diminta fact check, kemudian dipanggil oleh tim seleksi, kami jelaskan dengan apa adanya benar-benar dan tiba-tiba pas adik-adik dapat panggilan, undangan itu terharu banget. Iya. Oke. Kalau tidak salah ini yang ketiga kalinya ya? Keempat kalinya? Duta Pemuda Duta Pemuda ini 2022. 2000, oke. Berarti ini yang Ketiga ketiga kali, kalinya iya. ya. Oke. Tahun demi tahun ini berjalan Duta Pemuda. Setelah melalui evaluasi, tentu kan ada hal-hal yang kemudian coba untuk diperbaiki agar ke depannya Duta Pemuda ini hasilnya seperti yang diharapkan dan semakin sempurna begitu. Apa yang sudah coba evaluasi dari tahun ke tahun kegiatan ini? Yuk. Makasih Mbak Ida. Ya. Dari awal kami menginisiasi program, memang kalau kedengaran dari nama programnya memang seperti pageant ya pada umumnya. Tapi sebenarnya apa yang kami cari itu benar-benar youth ambassador. Memang bagaimana ada keterwakilan pemuda di dalam program kami sesuai tupoksi kami. Bagaimana kami juga dituntut untuk memberikan ruang kepada pemuda kita untuk ikut sama-sama merencanakan, menjalankan program, bahkan membuat laporan dan lain-lain, itu kami terjemahkan salah satunya dengan program Duta Pemuda. Di awal kami mencari bentuk seperti apa, muncul nama Duta Pemuda tapi kesannya seperti pageant, tapi kita nggak mau yang hanya numpang face or look, meskipun banyak dari adik-adik kita yang selain pinter mereka memang cantik dan cakep-cakep ya. Tetapi lewat program itu kita melakukan persiapan khusus buat mereka karena akan menjabat selama 1 tahun bekerja dengan kami dan juga ikut
mensuarakan program dan mengadvokasi terutama teman-teman pemuda dari wilayahnya masing-masing. Itu memang kami terus mencari bentuk, kami membuat modul sendiri, kami evolving setiap tahun, Ya. sampai ketemu di tahun ketiga banyak hal yang sangat, berkembang dan juga bisa kita rasakan output dan outcome-nya juga, apa namanya, cukup bagus dan beberapa daerah bahkan ada kabupaten kota dan di setiap kami melakukan kunjungan keluar, Mhm. justru di daerah yang notabene lebih maju dari kita, tapi kalau kita bareng adik-adik duta bahkan mereka yang tertarik dengan, Iya. konsep Duta Pemuda kita. Ini yang, merupakan kebanggaan sendiri juga. Dan kami dikontak sama beberapa kabupaten kota lain, Iya. kadang dimintain, konsep, kalau mau bikin Duta Pemuda minta tour-nya, minta gambarannya seperti apa, bahkan ada adik-adik yang kalau jadi nanti kami minta tolong dibantu sama teman-teman dari, Forum Duta, "Oh iya siap." Bahkan satu kali di tahun lalu kalau nggak salah dari Kabupaten Kalimantan mana lupa, Mas Pak Iya. Adi Patiwara, kadis kami ada yang datang berkunjung hanya untuk, Mhm. melihat, Mhm. program Duta Pemuda dan belajar seperti apa, Iya. ini. Itu merupakan sebuah, Iya. cerita tersendiri, Cerita Mbak. tersendiri. Artinya bahwa Duta Pemuda ini memang ada hal yang spesifik di situ ya. Kalau kita lihat kan di setiap daerah biasanya ada pemilihan putra-putri ini, duta ini, itu. Kan tentu harus ada yang spesifik misalnya. Duta Pemuda Kota Makassar apa yang menjadi spesifik? Spesifik tentunya kalau sesuai bidang kami adalah bagaimana pemberdayaan. Iya. Kami di Dispora ada 2 bidang, ada pengembangan pemuda dan pemberdayaan bidang kami. Iya. Jadi end to end-nya harus nyambung. Iya. Bidang pengembangan bagaimana jadi kan kalau kita lihat Kota Makassar secara demografi pemuda, banyak pemuda kita Mbak yang mereka bisa berbicara di pentas nasional, Iya. pentas internasional. But in the other pole ada yang bahkan untuk bikin email aja masih belum masih Mhm. masih sulit dan lain-lain. Ini merupakan tugas yang kami bagi, tugas teman-teman di bidang pengembangan untuk mengerjakan pengembangannya, setelah itu kami lakukan pemberdayaannya. Nah, yang spesifik dari, pemberdayaan kita ini kan tentunya kita punya 292.228 pemuda usia 16 sampai 30 tahun. Yang mana tentunya dengan kapasitas SDM kami di Dispora untuk melakukan engagement dan juga nge-reach mereka itu pasti sulit kalau kami sendiri. Meskipun kami sudah dibantu dengan banyak OKP di bidang pengembangan, tapi tentunya kami juga ingin bekerja langsung dengan, target yang, memang selama ini kita targeted, Mbak, yaitu Mhm. pemuda 16-30. Nah, caranya kami berpikir, kenapa kita tidak ajak aja mereka Iya. dari 15 kecamatan ini, Betul. kita setiap tahun kita pilih, kita bekali untuk sama-sama, bekerja menyukseskan goals-goals kami di Dispora dan pemerintah kota untuk sama-sama, di program pembangunan kepemudaan. Mhm. Kalau bahasanya anak-anak ya, yang kita kasih ke anak-anak itu, kalau bukan kita yang melayani generasi kita sekarang Iya. siapa lagi? Betul. Jadi konsepnya mereka akan melayani generasi. Mhm. Dan ini spesifik karena setiap kecamatan ya mengirimkan Setiap 2. Iya, artinya merata ini semuanya ya. Jadi tidak kecamatan. tidak kemudian ada di satu posisi titik saja wakil ini, tapi dari 15 kecamatan. Kepulauan Sangkaran juga ada? Justru salah satu program kita dari tahun lalu yang Mhm. sudah cukup menurut kita settle dan cukup sukses itu Iya. programnya adik-adik ada pelatihan, life skill untuk pemuda pulau. Mmm. Ini dihasilkan dari duta pemuda kita dari Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Kecamatan. Iya, kami rame-rame ke sana, kita melatih adik-adik di sana dan sampai sekarang masih dicari-cariin, jadi mungkin kita akan lanjutkan insyaallah di Mmm. tahun depan. Oke. Dengan persyaratan yang sudah ada, kemudian seleksi sampai kepada grand final, sudah ada pemenangnya, ada Ina ya. Ina Ani, gimana? Oh Ani, Iya, Ani Kak, gimana? Ani. Gimana Ani perasaannya terpilih menjadi Duta Pemuda Makassar 2024? Terpilih menjadi duta pemuda rasanya menjadi tanggung jawab sendiri bagi saya pribadi dan juga teman-teman selaku Iya. duta pemuda Kota Makassar untuk bagaimana kita sebagai representatif dari pemuda bisa melakukan tujuan dengan sangat amat baik. Karena salah satu slogan yang kami pegang adalah inspiring youth, inspiring generation. Menginspirasi pemuda tentunya akan menginspirasi seluruh generasi. Artinya memang, Ani paham betul, seperti apa kemudian esensi dari Duta Pemuda ini ya? Siap, Kak. Oke, jalan-jalan ke Bali kemarin bersama dengan teman-teman, ini kan Betul sambil sekali. jalan-jalan sambil, tentu belajar ya, seperti apa di sana. Boleh cerita mengunjungi apa saja di sana, kemudian apa yang, kira-kira didapat dari kunjungan kemarin? Kami dari Duta Pemuda Kota Makassar melakukan kunjungan ke Bali baru-baru ini. Iya.
adalah suatu privilege yang sangat berharga karena kami mendapatkan banyak sekali insight. Iya. Salah satunya kami mengunjungi komunitas yang tentunya berskala internasional, namanya Yotopia. Iya. Nah, Yotopia ini merupakan salah satu komunitas yang menginisiasi di bidang pemberdayaan pemuda, utamanya pada kewirausahaan sosial dan juga inisiatif lingkungan, Kak, seperti itu. Jadi berbagai macam insight yang kami dapatkan, salah satunya adalah bagaimana inovasi terkait dari inovasi lingkungan itu sendiri, bagaimana mengalokasikan terkait dari plastik itu sendiri dijadikan sebagai suatu inovasi sehingga di sana itu sampah plastik yang mereka dapatkan itu bisa dibuatkan semacam produk hingga menghasilkan satu produk yang namanya ada lantai, Kak, seperti itu. Lantai terbuat dari plastik seperti itu. Nah, kemudian juga kami mendapatkan wawasan bahwasanya dari sampah yang mereka kumpulkan anak-anak muda tersebut itu mereka diberikan pelatihan seperti itu secara gratis dengan pembiayaannya dengan berupa sampah tadi. Jadi sampah yang mereka kumpulkan itu merupakan pembiayaan untuk mereka mendapatkan kelas tambahan seperti public speaking ataupun kelas bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tentunya itu menjadi inovasi bagi kami untuk bagaimana kami bisa menginisiasi program-program tersebut, bagaimana kami bisa berembuk lagi, bagaimana kami bisa berkolaborasi bersinergi bersama teman-teman Duta Pemuda Makassar untuk kira-kira apakah hal tersebut bisa kita lakukan di Kota Makassar, bahkan kita lebih kembangkan lagi terkait dari komunitas pemberdayaan pemuda tersebut. Seperti itu, Kak. Dari situ kemana lagi? Bukan satu tempat saja, Kak? Betul sekali. Sehabis dari situ tentunya pada esok harinya kami juga di Bali melakukan training of trainer. Nah, hal menariknya pada training of trainer ini kami didampingi juga dari kakak Forum Duta Pemuda, kakak dari Duta Pemuda tahun lalu yakni tahun 2023 dan juga kakak dari Dispora, tentunya juga ada Kak Di yang terus membersamai kami. Kami diberi bagaimana untuk bisa melakukan sebuah program, menyusun rancangan program yang sangat luar biasa untuk bisa kami laksanakan di tahun kami seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat itu sudah ada rancangan program yang tentunya bersama dengan teman-teman Duta Pemuda Kota Makassar, insya Allah akan menjadi representatif dan juga inisiasi program yang akan bermanfaat dan tentunya sesuai dengan tujuan kita pemberdayaan pemuda, Kak. Seperti itu. Artinya program yang dibuat ini untuk masa 1 tahun ya? Seperti itu betul, Kak. Oke, sudah disusun seperti apa kira-kira? Baik, Kak, untuk saat ini sudah ada beberapa program yang Iya. insya Allah akan kami canangkan. Salah satu ataupun 2 dari program tersebut adalah entrepreneur business ataupun entrepreneur competition yang nantinya akan mewadahi teman-teman pemuda untuk bagaimana memberikan ide konsep terkait dari wirausahanya yang akan kami perlombakan dan akan menjadi wadah bagi mereka untuk bisa mengembangkan terkait dari bisnis tersebut. Nanti kami berikan semacam wadah karena kita tahu saat ini sebenarnya banyak sekali potensi dari pemuda-pemuda kita di Kota Makassar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mewadahi mereka, bagaimana potensi-potensinya bisa sampai seperti itu. Karena salah satu program Kemenpora yang insya Allah akan menjadi goals kita adalah pemuda dari Kota Makassar bisa menjadi wirausaha muda yang terpilih di Kemenpora nantinya, Kak. Ya, Seperti betul. itu. Ini juga kita mengapresiasi ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman kalian ataupun anak-anak muda Makassar ini kan memang sangat energik ya. Jadi memang harus apa namanya, didampingi, Betul sekali, Kak. diarahkan apa yang harus dilakukan. Dan banyak memang anak-anak muda ini sebagai pelaku UMKM begitu ya. Tentu saja juga ini kalian bisa bersinergi dengan kawan-kawan ini. Kalau untuk berkaitan UMKM, ada nggak dalam program yang kalian tengah buat untuk 1 tahun ini? Iya, ada, Kak. Jadi nanti insya Allah kami akan lakukan Makassar Kreatif Asia Iya. yang nantinya akan juga memberdayakan terkait dari UMKM. UMKM sendiri itu tidak menutup kemungkinan ada UMKM dari pemuda yang menginisiasi ataupun UMKM secara keseluruhan. Jadi di Makassar Kreatif Asia nanti insya Allah kami akan lakukan semacam perlombaan yang nanti delegasi terpilih akan dilanjutkan ke Sulawesi Selatan dan akan melanjutkan lagi insya Allah ke nasional yang dicanangkan atau diinisiasi oleh Kemenpora. Jadi kami tidak menutup ruang untuk teman-teman UMKM bisa bersama-sama karena kita di sini konsepnya bersinergi dan berkolaborasi, Kak. Oke. Program yang dibuat ini setiap tahunnya oleh teman-teman Duta Pemuda. Apakah program ini inisiatif mereka semua dalam hal ini bahwa setiap tahun mungkin berbeda atau ada patron dari teman-teman Dispora? Ya, makasih Mbak Ida, Mhm. Dea Ani. Terkait dengan program di setiap angkatan Iya. ini
mereka memang kita berikan ruang untuk memberikan kita, masukan. Program ini sesuai dengan yang kami bekali adalah bahwa buatlah program yang bukan hanya program yang implementatif, Mhm. tapi juga memang dibutuhkan oleh, pemuda Iya. di Makassar. Dan beberapa dari angkatan pertama itu sudah banyak memberikan kami program yang akhirnya jadi flagship atau primadona kami juga Iya. di Dispora. Dari angkatan 22 itu mereka mencetuskan Wali Kota Cup, lomba debat pemuda, lomba debat nasional pemuda, itu setiap tahunnya sangat banyak diikuti oleh kampus-kampus ternama di Iya. Indonesia, Mbak. Kami kaget juga, yakin mereka mau sasar nasional dan ternyata selama 3 tahun pelaksanaannya, Wali Kota Cup itu belum pernah Iya. stay di Makassar. Iya. Tahun pertama dibawa ke Andalas, kemudian, dibawa ke Brawijaya, yang mana ini merupakan sebuah, kebanggaan kami bahwa mereka tuh bisa memanfaatkan networking-nya, Iya. bukan hanya, kemampuan individu, tetapi memang network yang luas tersebut bisa mendatangkan sebegitu banyak antusiasme dari luar. Jadi kami berkomitmen yang jadi flagship seperti itu dan memang sangat bermanfaat. Kapan lagi kita memberikan pemuda Makassar kita kesempatan untuk melawan tim-tim jawara dari Iya. kampus-kampus ternama, UI juga sempat datang dan lain-lain. Jadi seperti itu, kita lanjutkan. Kemudian program yang di angkatan kelas 23 kemarin, mereka mencetuskan mereka lebih banyak turun langsung ke masyarakat, ini yang, membuat sedikit jadi unik. Iya. Mereka langsung daripada membuat pelatihan kayak di hotel atau di mana, padahal sebenarnya kami punya anggaran untuk itu, tapi mereka lebih memilih, "Jangan Kak, kita langsung turun aja ke lorong, ke pulau." Mmm. Yang semangat itu perlu banget kita Iya. apresiasi, Mbak. Jadi kita turun, bahkan waktu itu Pak Wali juga Ibu Wali bahkan Iya. sempet datang ngelihat langsung. Jadi pelatihannya kita buat aja di emper-emperan, Iya. lorong, kita buat pelatihan bermanfaat. Kalau di lorong itu kita, datangkan bagaimana mengelola sampah-sampah plastik menjadi sebuah, karya dan banyak manfaatnya. Kemudian di pulau juga, dan juga ada program selain program yang kami support, mereka juga melakukan program seperti Duta Pemuda Mengabdi. Iya. Ada program, edukasi kepada anak jalanan dan juga yang membuat tahun ini kami diberikan penghargaan, ada diberikan penghargaan Mhm. Oke. itu karena Mhm. mereka menginisiasi program bakti sosial yang mana Iya. menggerakkan banyak masyarakat untuk turun membersihkan dan ini membersihkannya bukan main-main gitu. Patasa ya, apa ya? Apatasa, benar. Apatasa, iya benar. Dari awal menghimpun orang, mereka mencari anggaran sendiri, mereka Iya. mencari operasional sendiri, bahkan punya sponsor. Kemudian kita ngikutin karena mau ndak mau kami juga harus turun. Iya. Bagaimana kita membersihkan daerah yang sudah memang berpuluh-puluh tahun sudah, sampahnya tertanam, sampai Iya. kita membersihkan di bawah kolong rumah, warganya masih ada yang buang air di atas, anak-anak kena muntah-muntah. Tapi Iya. alhamdulillah karena ikhlas Mhm. dan semangatnya mereka kita lanjut terus, sampai yang keempat kemarin kami dilirik juga sama influencer nasional, undang Awkarin iseng, dateng. Iya. Mhm. Datang ikut bantu dan itu membuat apa namanya, sampai 4 kali di pulau pun juga kita melakukan Iya. pembersihan, kemudian Taman Macini Sombala. Ini mungkin yang, kalau kita lihat dari teman-teman dari 23 itu semangat itu tuh Iya. yang bikin dan ada inovasi juga mereka bikin trash barrier untuk penahan sampah di sungai, di kali, di kanal, itu juga mendapatkan apresiasi. Iya. Untuk itu yang teman-teman 24 ini, tapi kami rasa mereka punya semua potensinya untuk melanjutkan, estafet tersebut. Mhm. Mereka punya banyak ide dan konsep luar biasa, tinggal eksekusinya nanti nih yang akan Iya. kita tunggu. Oke. Inovasi 2024 ini apa, Di? Ini mungkin sudah terlihat ya bahwa setiap tahun berbeda mungkin ya. 2022, 2023, 2024 inovasinya ini apa nih yang, Siap. kira-kira, ini bisa bisa juga nih? Apa tuh? Kalau kita lihat dari teman-teman 24, Mhm. jujur dari segi profil mereka banyak yang wah, punya CV mentereng, Mbak. Iya. Ade Ani ini kalau mau dibilang pengalamannya bukan hanya di nasional ya, Iya. ikut-ikut forum luar negeri, bahkan memoderasi forum luar negeri dan jadi speaker juga udah di mana-mana. Iya. Begitupun juga teman-temannya yang lain, mereka punya channel, mereka punya Iya. networking yang seharusnya lebih daripada kata-kata angkatan sebelumnya. Kami minta mereka memanfaatkan itu. Mmm. Channel ke networking ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, kemudian ke Kemenpora, yang mana yang kita harapkan program itu kalau bisa berkelanjutan dan berjenjang Iya. mengikuti arahan Kemenpora dan pemerintah provinsi. Mmm. Itu akhirnya diterjemahkan oleh mereka.
kami dari dulu pengen banget bikin, lomba wirausaha muda. Iya. Akhirnya di periode ini mereka mencanangkan itu. Dan tadi kalau sempat di-spill sedikit sama Ani, mereka ingin pemenangnya itu akan dilanjutkan karena memang setiap tahun ada permintaan Iya. lomba wirausaha muda tingkat nasional Kemenpora. Oh iya, saya baru dengar hari ini nih dari dia. Kalau nanti juaranya itu akan mereka arahkan untuk mengikuti tingkat nasional. Ini menurut kami ya sebuah goals yang luar biasa. Ani, ini kan juga teman-teman yang jadi duta pemuda ini memang konsentrasi juga salah satunya ada di lorong wisata. Kalau, kalian melihat teman-teman duta pemuda ini melihat rekan-rekan kalian yang ada di lorong-lorong wisata ini seperti apa nih? Ya, sebenarnya kalau Mhm. kita melihat, Mhm. Makassar terkenal dengan lorongnya Iya. seperti itu, sehingga di program-program sebelumnya, bagaimana kita bisa memberdayakan pemuda-pemuda lorong, Betul. seperti itu. Jadi terkait dari lorong wisata sendiri, ini menjadi sebuah opportunity, sebuah Iya. peluang untuk bagaimana kita bisa, meng-guide terkait dari pemuda-pemuda lorong juga berserta dengan potensi dari lorong wisata sendiri, tidak hanya dari segi potensi lorongnya sebagai kita jadikan destinasi, tetapi juga kita berdayakan dari pemudanya. Jadi sehingga sinergitas antar keduanya bisa membawa Makassar tentunya bisa menjadi kota yang berkemajuan. Seperti dengan yang kita sesuai dengan pemerintah kota juga bahwasanya Makassar nanti akan ditujukan pada kota yang smart atau smart city. Iya. Jadi tidak hanya smart, pada terkait dari potensi wisata, potensi budaya juga dari segi intelektual seorang pemuda, intelektual dari action dari pelakunya sendiri itu kita bisa canangkan sama-sama seperti itu, Kak Ida. Iya, memberikan pemahaman ke teman-teman juga ketika mungkin ini kan banyak pelatihan yang diberikan Betul ya, sekali. Dinas Tenaga Kerjaan, Dispora pun banyak yang memberikan pelatihan. Tapi ini kadang-kadang kalau kita lihat, masih kurang hasilnya begitu ya. Mungkin masih belum paham teman-teman ini, kenapa mereka dilatih padahal sebenarnya ini adalah kesempatan emas kan, mereka bisa mengembangkan potensi yang ada. Seperti itu. Ya, oleh karena itu, Kak, pada saat kami melakukan dan juga Iya. kakak-kakak di Duta Pemuda sebelumnya melakukan pelatihan secara langsung, tentunya kita juga memberdayakan yang namanya digitalisasi atau Iya. sosial media. Karena Gen Z sekarang saat ini tuh, Iya. lebih juga salah satunya mengacu pada media sosial utamanya Instagram. Sehingga kita tidak hanya memberikan inspirasi ataupun talk show, kemudian kegiatan-kegiatan pelatihan secara langsung, tapi bagaimana kita juga bisa meng-guide mereka secara sosial media. Sehingga dari action kita ada, juga dari pendukungnya, dari sosial media juga ada. Jadi sehingga konsistensi untuk bagaimana bisa meningkatkan pemberdayaan pemuda itu bisa lebih signifikan, seperti itu, Kak. Mhm. Keterlibatan pemuda, kalau kita melihat kan jumlah pemuda memang bisa dikatakan ya 50% lebih ya mungkin ya, eee, jumlahnya saat sekarang ini. Artinya pemuda memang, harus, kemudian ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan-kegiatan pemerintah agar memang bisa ada kolaborasi yang baik dan, goal yang diinginkan ini kemudian bisa, tercapai begitu. Nah kalau kemudian melihat, ini kan harus ikut serta juga dalam hal bagaimana kondisi cuaca ya, eee, kondisi saat sekarang ini kan kalau bisa dikatakan, tidak sedang baik-baik saja ya kondisi cuaca. Tentu teman-teman duta pemuda juga bisa ambil bagian di situ, bagaimana kemudian bisa mengedukasi masyarakat, bagaimana melalui teman-teman sendiri kemudian menyampaikan ke masyarakat bahwa kondisi saat sekarang ini adalah kondisi seperti ini. Bagaimana? Iya, betul sekali, Kak. Sebenarnya itu juga dipelopori, Iya. juga berkat bimbingan dan arahan segala program kami dari Dispora, utamanya ada Kak Dini, Iya. betul-betul yang sangat Serba bisa ya? serba bisa, kemudian sangat memotivasi kami semua, Iya. tanpa hentinya mengarahkan kami Iya. seperti itu, Kak. Nah, sempat beberapa kali juga setelah pemilihan kami melakukan diskusi-diskusi kecil bersama teman-teman, dan tentunya lagi-lagi selalu ada Kak Di membersamai kami bahwasanya insya Allah sesuai dengan kondisi saat ini, karena kita ada namanya di Indonesia SDGs. Nah, salah satu SDGs ini yang akan kita fokuskan juga selain dari pendidikan, inklusivitas, mungkin dari segi lingkungan seperti itu, Kak. Jadi saat ini bagaimana kita bisa, menyesuaikan juga dengan kondisi dan keadaan saat ini. Kita identifikasi dulu, oh saat ini, identifikasi yang dibutuhkan oleh pemuda Kota Makassar itu adalah A. Jadi Iya. kira-kira program seperti apa nih yang akan kita berikan, kita canangkan untuk bagaimana bisa sesuai dengan identifikasi di lapangan dan juga sesuai dengan arahan dari Dispora kembali, Kak. Karena lagi-lagi tidak lepas dari Betul. sinergitas dan kolaborasi lintas sektor, Oke. seperti itu. Jangan lupa juga bahwa ada teman-teman kalian yang disabilitas ya. Betul sekali. Ini juga mendapat perhatian jangan sampai kemudian mereka merasa tidak, punya bagian ya Betul di, sekali.
kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, Di, untuk, alumni dari, Duta Pemuda ini, apakah 2022, 2023 ini tetap terpantau bagaimana kegiatan-kegiatan mereka, program yang kemudian meskipun mungkin programnya 1 tahun yang sudah, mereka, coba untuk buat, tapi kan paling tidak, eee, akan terus terpantau. Hasilnya seperti apa? Iya, makasih Ya, Mbak Ida. Alhamdulillah, hmm, karena persaudaraan dan iya, juga soliditas teman-teman selama ini, pada program kami, akhirnya mereka sepakat untuk berhimpun lagi nih, iya, dalam mereka buat organisasi pasca Duta, namanya Forum Duta Pemuda Makassar. iya, Itu yang akan, nanti terus melanjutkan program-program yang sudah mereka gagas. iya, Dan alhamdulillah mereka kalau kita dengar visinya mereka akan jadi sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda yang resmi, akan menjadi sebuah OKP dan akan melanjutkan program-program yang, sudah dicanangkan sebelumnya. Akhirnya kalau kami melihat bahwa mereka akan mulai terstruktur di forum, kita akhirnya meminta bahwa ya sudah dibuat aja penjenjangannya. Kami iya, meminta mereka untuk dapat tugas baru nih. Kami sekarang mereka sekarang makin besar dari awalnya 30 per batch, per kelas, terus 60, sekarang 90. Tentunya kami membutuhkan juga sebuah struktur yang, harusnya lebih rigid lah kalau mereka memang mau jadi OKP. Ya kami minta, ya kalau gitu bantu kami di diaspora untuk menasistensi dan mensupervisi, program daripada Duta Pemuda. Karena ini harus sustain, harus jalan terus. Kami sadar Mbak Ida bahwa kami di pejabat publik, pejabat pemerintahan, kita tidak selamanya akan berada di sana. iya, Kami bisa jadi mendapat penugasan dan, tanggung jawab yang lain. Tapi yang kami harapkan adalah program yang sudah kita canangkan sama-sama harus terus berjalan. Untuk itu kami mereka membuat sistem sendiri, iya, dengan penjenjangan yang bagus agar siapapun nanti yang insyaallah akan melanjutkan, estafet di Diaspora, menjalankan program ini tidak ribet lagi, tidak susah lagi, dan pesan kami adalah bantu pemerintah kota, bantu Diaspora dengan tulus. Dan alhamdulillah itu, diterjemahkan dengan baik dengan adik-adik. Dan juga mereka banyak membuat, program karena memang dari awal kita latih, jangan hanya bergantung kepada kami. iya, Dan kami juga memberikan mereka bukan bukan ikannya, kita sudah memberikan kail. iya, Paling enggak mereka sudah bisa bagaimana menginisiasi program sendiri dan kami dengar bahkan baru kelar pemilihan belum sebulan adik-adik Duta 4 terpilih, yang forum dengan beberapa teman-teman lainnya di akhir minggu ini kalau nggak salah sudah akan melaksanakan program sosialnya, ada kunjungan ke yayasan kanker. iya, Mereka akan sama-sama, menghibur dan membuat beberapa, aktivitas di sana yang menurut kami dilapori semalam kayak seneng aja kalau iya, adik-adik itu selalu aktif, selalu mau berkegiatan dan puncaknya tujuan dari program ini ya manakala program itu memang sudah sustain tanpa iya. ini kami dan ya itu cukup membanggakan. Oke. Artinya juga yang 2022, 2023 tetap punya Masih inovasi punya ya? wadah. Ya. Nah, jangan sampai karena baru baru terpilih kemudian masih semangat untuk kemudian bikin Iya, program 2023, 2022 sudah tidak lagi, tapi tentu harus tetap ada ya, siap Mbak. seperti itu. Oke, tahapan, Ani ketika, akan terpilih ini, tahapan-tahapan untuk Duta Pemuda, boleh sedikit disampaikan agar pendengar, teman yang ini mungkin berminat untuk tahun depan ikut, apa yang bisa disampaikan. Iya, baik sahabat pendengar Iya, Gama, mmm, tentunya mengenai tahapan dari seleksi Duta Pemuda Kota Makassar, saya sekadar ingin sharing juga iya, Kak, agar nantinya potensi-potensi kemudian nanti dari teman-teman mungkin pendengar di sini akan mendaftar di tahun berikutnya, bisa menjadi panutan juga bisa menjadi persiapan lebih panjang lagi Kak, seperti itu. Nah, untuk tahapan pertamanya kita dari Duta Pemuda Kota Makassar itu membuka terkait dari pendaftaran. Nah, kami mendaftar, kemudian di situ setelah itu diseleksi administrasi, terkait dari administrasinya seperti apa, mungkin dari portofolio kami, iya, juga CV kami, seperti itu. Kemudian setelah itu ada pengumuman lolos seleksi berkas dan administrasi, eee, kemudian terpilihlah 30 finalis. iya, 30 finalis tersebut yang akan melakukan tahap selanjutnya yakni, ada tes, tes tertulis dan juga wawancara serta deep interview. iya, Nah, kegiatan-kegiatan tes ini, kami laksanakan sebanyak 30 orang finalis, juga, nanti terpilih 30 orang finalis tersebut setelah melakukan tes, selanjutnya akan dilanjutkan dengan, karantina, Kak, di seperti itu. karantina itu apa yang Karantina itu disampaikan? 30 finalis yang terpilih setelah melewati tes, tes yang dihadiri oleh seluruh, peserta.
setelah pengumuman dapat 30 kami masuk karantina. Nah, sebelum di karantina ada talent show juga seperti itu, Kak. Talent show yang kami tampilkan bakat dan lain sebagainya. Ada yang bakat menari, ada yang bakat juga yang luar biasa. Ada saudara saya Kak Pedro yang bakatnya juga luar biasa, Kak. Dia sampai bawa ular seperti itu, menampilkan bakatnya yang sangat luar biasa. Kemudian di karantina kami dibekali tentunya dengan beragam pemateri juga salah satunya ada Kak Di sendiri yang membawakan materi tentang youth activism. Juga ada Kak Yuda selaku founder dari Kelas Bebas Berbicara. Ada kakak dari KNPI juga dan ada juga materi tentang personal growth. Bahkan kami berikan juga pembekalan terkait dari bagaimana sih ketika kita berada di atas panggung. Langsung oleh kakak kami dari model juga modeling. Itu sangat luar biasa sekali dan sangat insightful, Kak. Iya, juga ada bela negara langsung dari Kodam. Langsung dari Kodam. Betul-betul kami jam 6 itu sudah ada di Karebosi, Kak. Betul-betul kami diberikan kesemaptaan serta materi bela negara yang luar biasa sangat menumbuhkan kembali rasa nasionalisme kita. Baris berbaris termasuk? Iya, Kak. Termasuk Kami ya? latihan PBB. betul sekali. Kami hadap kanan, hadap Hadap kiri, kiri, betul. betul sekali. Pokoknya tidak hanya menjadi pemuda yang dari segi intelektual, juga bagaimana kita disiplin dan lain sebagainya juga kita perlihatkan pada saat karantina. Tapi harapannya juga setelah itu menjadi bekal kita untuk berkelanjutan. Nah, setelah itu Kak, setelah ada karantina, nah tibalah pada tanggal 10 itu, tepat 10 November kemarin, kami ada grand final yang alhamdulillah dihadiri juga dengan wali kota ya. Ada wali kota, ada perwakilan dari Dispora Sulsel, juga dari Dispora Makassar, serta beberapa tamu undangan yang luar biasa. Kalau dari Ani dan teman-teman sendiri melihat secara tidak langsung menyatakan bahwasanya kegiatan ini betul-betul memberikan kami semangat untuk berkegiatan selanjutnya. Karena atmosfer yang berada pada saat tersebut itu kami merasa, wah ini sangat luar biasa semangat dari kakak-kakak lainnya. Jadi kita harus memberikan effort yang lebih untuk bagaimana ke depannya apa yang telah dibangun bisa kami sama-sama setidaknya mempertahankan ataupun meningkatkan terkait dari hal tersebut, Kak. Seperti itu. Ya, artinya dengan apa yang diungkapkan ini kemudian teman-teman yang berminat nantinya sudah bisa mempersiapkan ya. Apa yang harus dipersiapkan untuk bisa bekal masuk ke pemilihan Duta Pemuda juga. Ani, dalam tahapan-tahapan yang sudah dilalui, ada kritikan, mungkin ada yang menurut Ani perlu diperbaiki untuk tahapan-tahapan itu, mumpung Mas Dinya ada di sini, boleh disampaikan nggak apa-apa? Iya. Kalau untuk mengenai tahapan sendiri, Kak, saya rasa sudah sangat baik dan sangat mantap. Untuk kedepannya, saran untuk kedepannya itu mungkin bagaimana kita lebih mungkin terkait dari narasumber juga yang sangat luar biasa. Kita lebih kepada pemuda yang kita berikan ruang untuk bagaimana bisa berkembang seperti itu. Lebih kayak diperhatikan dari segi pemahaman insightful-nya sehingga betul-betul kita tahu apa sih yang sebelum mereka semacam kita berikan post prates dan juga post test. Jadi kita tahu apa yang mereka sebelum mereka masuk ke Duta Pemuda itu dan setelah dari kegiatan ini apa sih yang mereka terima sehingga ada feedback yang kita dapatkan secara data analisis seperti itu, Kak. Dan nanti mereka yang jalan, mereka sendiri yang harus improve. Betul sekali, Kak. Oke, Mas Di, apa yang mau disampaikan? Ini sekaligus closing statement dengan kegiatan yang sekali lagi pemerintah Kota Makassar mengapresiasi Duta Pemuda ini. Ya Mbak, lewat kesempatan ini untuk para pendengar, terutama kalau ada pemuda ataupun ada kakak-kakak yang punya pemuda di rumah, punya adik mungkin, punya anak yang sudah masuk usia 16-30, bahkan kami di Diaspora, kami selalu terbuka 24 jam. Makanya kalau nge-follow akun kami di sosmed atau di mana kita udah ganti, bio-nya kita udah dinas kolaborasi. Siapapun yang datang, siapapun yang ingin collab, siapapun yang ingin bersinergi untuk sama-sama membangun kepemudaan di Kota Makassar, ayo kita sama-sama. Ada banyak program-program yang kami tawarkan, tapi juga kalau ada yang tertarik berminat untuk bekerja lebih, dalam artian bersinergi lebih, boleh untuk join di Duta Pemuda. Ini tuh seperti memberikan adik-adik pengalaman how to work as government. Bukan lagi to work with government, how to work as government. Bahkan kemarin di TOT kami berikan sedikit mereka pelatihan tentang etika pemerintahan, kami bekali dengan
bagaimana aparatur bekerja, meskipun secara undang-undang mereka belum punya regulasi untuk bekerja sebagai aparat, tapi karena bersentuhan langsung dan membantu kami, perpanjangan tangan kami di beberapa program, kami merasa kami perlu lakukan pembekalan itu. Dulu-dulu mungkin pemuda kita, kadang mau ikut program ini tidak ada ordal, tidak ada apa. Iya. Duta Pemuda salah satunya adalah menjadi ordalnya mereka. Mereka punya masalah di luar, kami minta mereka banyak mendengar, mereka advokasi masalah apapun itu. Mereka yang membantu untuk memecahkan itu. Kalau terkait dengan pemerintahan, insya Allah kami akan bisa lebih membantu. Kalau terkait dengan hal yang lainnya, masalah sosial dan lain-lain, mereka harus lebih banyak Iya. bisa diterjemahkan lewat program atau bisa membantu secara langsung hand to hand. Itu yang kami harapkan. Iya. Apalagi bentar lagi kalau data kita kan Makassar akan masuk bonus demografi di 2030 hingga 2035. Pesan kami adalah apa yang kami susun bahwa sebagai pemerintah tentunya kita tidak boleh salah dalam menyusun program, Iya. mengambil kebijakan, membangun strategi pembangunan kebudayaan. Kalau kita salah, bahaya nanti bisa jadi demografi. Ah, ah, pemenang Ani, apa yang mau disampaikan nih terpilihnya sebagai Duta Pemuda Kota Makassar 2024 untuk teman-teman pemuda Kota Makassar, apa yang mau disampaikan? Baik, Kak. Harapan saya karena jujur, saya, berlatar belakang juga sangat menyukai kegiatan pengabdian masyarakat. Iya. Jadi harapan saya untuk teman-teman pemuda yang berada di Kota Makassar, ayo sama-sama kita bersinergi karena kita bukan hanya berdiri sendiri. Kekuatan kebersamaan kolektivitas seperti yang juga sering dikatakan Kadi itu menjadi kekuatan kita. Iya. Kapan kita berdiri sendiri-sendiri, kita tidak akan bersatu. Kapan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi secara tim, Iya. insya Allah itu akan menjadi suatu kekuatan yang lebih besar. Untuk teman-teman pemuda semangat, dan kami selaku Duta Pemuda Kota Makassar terbuka seperti yang dikatakan Kak Di tadi bahwa saya terbuka bagi teman-teman yang mempunyai inovasi, Ya. ide, bagi teman-teman yang mempunyai inisiasi-inisiasi yang lainnya, silakan bisa kontak kami juga, silakan follow juga Instagram Dispora Makassar juga Duta Pemuda Kota Makassar. Kami terbuka, lagi-lagi terbuka, dan insya Allah kita akan sharing bersama untuk bagaimana Makassar bisa menjadi smart city, bisa menjadi kota yang berkemajuan untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda dan tentunya meningkatkan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Di setiap kecamatan ada Duta Pemuda ya. Jadi artinya tidak susah lagi kalau kemudian ada yang menyampaikan sesuatu. Nah, ini teman-teman Duta Pemuda siap untuk mendengarkan. Baik, terima kasih Adinda saya Didahya sudah hadir di radio Gama FM. Terima kasih Ani Atika. Ya, Terima kasih, Kak. terima kasih, semangat. Salam untuk teman-teman ya. Siap, Kak. Oke, mendengarkan kami mungkin sekarang ini atau menonton juga nantinya. Nah, ini salam untuk semua teman-teman Duta Pemuda Kota Makassar dari kami di Radio Gama FM. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan sudah menyaksikan podcast kami. Saya Ida Fari mohon diri. Selamat siang dan sampai jumpa. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik.